warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi Hairani dengan NIM 220222250. Untuk memenuhi tugas final AIK saya akan mempresentasikan dua materi. Yang pertama yaitu materi muamalah. Muamalah adalah hubungan antar manusia, hubungan sosial atau hasblu minan nas. Dalam syariat Islam, hubungan antar manusia tidak dirinci jenisnya, tetapi diserahkan kepada manusia mengenai bentuknya. Islam hanya membatasi bagian-bagian yang penting dan mendasar berupa larangan Allah dalam Al-Quran atau larangan Rasulnya yang didapatkan dalam As-Sunnah. Dalam perspektif Islam, dunia bukanlah tujuan akhir dari perjalanan hidup manusia. Karena itulah, dunia ini tidaklah kekal, karena akan selalu ada kematian sebagai akhir dari kehidupan di dunia ini. Akan tetapi, dunia adalah ladang untuk kehidupan yang abadi dan kekal, yaitu di akhirat kelak. Visi seorang muslim adalah akhirat, yakni menjadikan dunia sebagai ladang amal terbaik untuk kebahagiaan di akhirat kelak. Pada ruang lingkup fikih muamalah meliputi seluruh kegiatan muamalah manusia berdasarkan hukum-hukum Islam, baik berupa perintah maupun larangan-larangannya yang terkait dengan hubungan manusia dengan manusia lainnya. Di atas sudah jelaskan bahwa berdasarkan aspek muamalah dibagi menjadi dua jenis, yaitu muamalah adabiyah dan madiyah. Muamalah adabiyah adalah muamalah yang berkaitan dengan bagaimana cara tukar-menukar benda ditinjau dari segi subjeknya, yaitu manusia. Muamalah adabiyah mengatur tentang batasan-batasan yang boleh dilakukan atau tidak boleh dilakukan oleh manusia terhadap benda yang berkaitan dengan adab dan akhlak, seperti kejujuran, kesopanan, menghargai sesama, saling meridhoi, dengki, dendam, penipuan, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan aktivitas manusia. Sedangkan muamalah madiyah adalah muamalah yang berkaitan dengan objek muamalah atau bendanya. Muamalah madiyah menetapkan aturan secara syara terkait dengan objek bendanya. Apakah suatu benda halal, haram, dan syubhat untuk dimiliki, diupayakan dan diperjualbelikan. Apakah suatu benda bisa menyebabkan kemaslahatan atau kemudaratan bagi manusia dan beberapa segi lainnya. Dalil mengenai muamalah yaitu An-Nisa ayat 29. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jelas yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Selanjutnya saya akan membahas tentang hakikat ibadah. Hakikat ibadah adalah inti, sari atau dasar. Istilah kata hakikat adalah kenyataan yang sebenarnya atau sesungguhnya. Kata ibadah menurut bahasa berarti taat, tunduk, merendahkan diri, dan menghambakan diri. Adapun kata ibadah menurut istilah berarti penghambaan diri yang sepenuh-penuhnya untuk mencapai keridhaan Allah dan mengharap pahalanya di akhirat. Ibadah dibagi menjadi dua bagian, yaitu ibadah mahdah. Ibadah mahdah adalah ibadah yang selama ini kita kenal, antara lain seperti sholat, puasa, zakat, dan haji. Bahkan banyak kaum muslimin yang menganggap bahwa ibadah mereka adalah ibadah yang masuk ke dalam kelompok ibadah mahdah. Sedangkan yang kedua, ibadah gairu mahdah adalah segala amalan yang diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dalam pelaksanaannya dilaksanakan dengan niat untuk mencari ridha dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jika tidak berdasarkan niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka amalannya tetap sah, hanya saja tidak ada nilai pahala dalam pengerjaannya. Adapun fungsi ibadah bagi kehidupan, diantaranya satu, untuk jalan menuju takwa, kedua untuk menenteramkan hati, ketiga bekal kebahagiaan hidup di akhirat, dan yang keempat wujud syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun dalil mengenai ibadah yaitu Quran surat Al-Ankabut ayat 45.
Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepada Muhammad dan laksanakanlah solat. Sesungguhnya solat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah atau solat itu lebih besar keutamannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Mungkin itu dua materi yang bisa saya presentasikan kali ini. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.